Oke, karena mau sabusi 11-12 sama akupunktur TCM ya. Jadi kembali ke kita belajar basic TCM. Basic TCM banyak ya. Kita coba mengenal yang namanya yin dan yang. Yin dan yang. Yin dan yang adalah konsep falsafah Cina kuno. Cina kuno dulunya memang Cina dulu yang menemukannya. Jadi dua komponen yang menjadi satu kesatuan, yang saling bertentangan, berlawanan, saling mengkonsumsi, saling menjaga, saling mengontrol, saling membantu, saling membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Ini kehidupan juga seperti itu, dan ini harus terjaga. Antara suami dan istri harus saling menjaga. Kalau suaminya liar, istrinya nggak kuat, cerai, lepas. Di tubuh juga seperti itu, yin dan yang ini harus dijaga, keseimbangannya harus dijaga. Kalau salah satu ada yang tidak kuat, lepas, ya akhirnya kita meninggal. Itu kira-kira. Di yin dan yang itu digunakan di dalam, bisa digunakan di dalam mendiagnosa pasien. Jadi ada kita menggunakan, jadinya karena apa ya? Sebagai ilmu dasar kan, sebagai ilmu dasar kita digunakan untuk mendiagnosa pasien itu bisa. Suatu contoh, kalau orang sehat, ini yin, ini yang. Kalau sehat seperti ini ya, ini normal. Harusnya sehat seperti ini, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ada beberapa mengidentifikasikan yin dan yang, atau ada beberapa diagram yang berbeda. Jadi ini kalau terlalu tinggi, itu nanti panas. Tapi kalau terlalu rendah, dia dingin. Kalau yin ini kalau terlalu tinggi, dia lembab. Panas, dingin, lembab, kering. Itu kira-kira. Jadi harusnya sehat seperti ini, kan gitu. Nah, tetapi ada kalanya seperti ini. Yin, yang. Ini yangnya yang turun. Kelemahan yang, kekurangan yang namanya. Kekurangan yang. Atau bahasa TCM-nya yang su. Silakan, Pak. Pak Agus, selamat datang. Ya, kira-kira kalau orangnya yang su kayak gini, pengobatannya yang tepat apa? Dia kekurangan yang. Pengobatan yang tepat adalah di moksa. Karena moksa itu meningkatkan yang. Ya, ditonifikasi
tonik yang. Nah, herbalnya ya tonik yang. Apa? Jahe, ginseng. Kalau dibekam bener nggak? Nggak bener. Salah. Kebanyakan yin. Bukan, yingnya kan normal. Oh iya. Oke. Terus kalau begini, kelebihan yang. Bahasa TCM-nya yang si, yang sen. Nah, ini terapinya apa? Ya, dibekam tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak 12 kop dipasang ke punggung semua, nanti yinnya turun. Banyak yang ngawur itu. Ya udah enggak apa-apa. Ya, enggak, makanya metode itu yang di lapangan tuh yang ngawur, alasannya nggak masalah gitu. Iya. Berarti orang itu kan nggak belajar gitu loh. Iya, betul. Ambil saja 1 titik, 2 titik, tajwi sama pahui, umumugid sama kahil, selesai. Itu secara ilmu harus seperti itu. Nah, itu nanti sembuh dan tidak itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah mempraktekkan ilmu yang benar gitu loh, Pak. Tapi kalau dengan berdoa tentunya niat yang baik ya insya Allah ya sembuh. Ya. Sudah, kemudian ada banyak itu nanti. Sekarang yangnya normal. Nah, ini yang disebut yinsu, kekurangan yin, kekurangan yin. Terapinya apa? Herbal tonik yin. Kalau TCM banyak, kalau yang mudah saja diambil ya semisal minum susu, kurma, madu. Itu ya. Kelebihan yin, yinse, yinsen. Terapinya apa? Bekam bisa, boleh. Diet, oke. Diet itu juga terapi, bagian dari terapi TCM juga. Karena ini kalau seandainya tidak diturunkan, makanya badannya akan berat dan kaku-kaku semua. Karena kelebihan yin di dalam medis dikenal dengan banyak kolesterol lah, asam urat tinggi lah, dan segala macamnya. Nah, itu kira-kira.
Sekarang posisinya seperti ini. Sama-sama keduanya kekurangan. Terapinya moksa, nutrisi, herbal, mau dipijat dengan teknik metode apapun, kalau tidak ada nutrisi, tidak dimoksa, nonsen, Orang masuk. tidak masuk. Ini biasanya kalau sudah seperti ini orangnya cuma di tempat tidur. Yang lain apa sih itu kalau mulai itu? Yang kekurangan atau kelebihan? Kekurangan ini atau kekurangan? Ini kekurangan, kedua-duanya kekurangan. Kekurangan yin dan yang. Solusinya itu gimana? Nutrisi. Moksa, nutrisi, herbal. Oke. Sekarang kelebihan kedua-duanya. Nah, ini terapinya bekam. Enam titik boleh. 8 titik boleh. Kalau sindromnya benar-benar seperti ini, tentunya tidak ada yang terbaik kecuali bekam. Pas di sini ndak pasien jenengan bekam. Kalau ndak seperti kemarin ada pelatihan, nggak tahu belajarnya di mana, di bekam pingsan orangnya takut. Ya, pernah emang itu. Ya. Cuman yang lucunya kalau kita kita konsultasikan di grupnya terus digoblok-goblok. Goblok kok mesti kue dong tahu sertifikasi toh. Mesti kamu belum uji kompetensi kan? Nah, gitu. Minimal itu berarti. Banyak yang ngawur. Ya. Kira-kira seperti itu. Terus apa lagi? Ini. Ini namanya yang konsumsi yin. Jadi karena panasnya terlalu tinggi, yinnya itu kemakan. Jadi dia turun. Tekniknya terapi dibekam, ditambahi nutrisi yang banyak, susu kurma, tonik yin, kice kalau dalam TCM kice, goji berry, angcau. Kalau ini yin konsumsi yang, karena yinnya terlalu tinggi, yangnya turun, panas tubuh, stamina ngedrop. Moksa wajib. Tonifikasi ginjal biar kencingnya banyak supaya yinnya turun, supaya kelembapannya terbuang. Oke.
ginjal sifatnya dingin ya. Gimana Ibu? Sifatnya dingin jadi kalau ginjal Ginjal panas. panas. Kurang panas berarti. Oh. Tapi itu kan ini tinggi. Yinnya tinggi. Makanya Tapi kurang yang. iya kurang Jadi ya. supaya naik. Dinaikkan, ginjalnya aktif, pipis terus, nah, kelembabannya turun, yinnya turun. Sudah panjang lebar saya menerangkan, masih ada yang belum punya pemahaman, belum mencapai, belum bisa memahami, barangkali ada. Memang kalau teori yin yang itu harus baca sekali. Iya. Iya benar. Pelajaran gini berkali-kali. Saya Baru nanti nyancep. Mungkin saya ini belum memang sama kan ya. Oh, jadi saya harus lama. Minimal nggak sekali. Iya, nggak bisa langsung mendarat gitu kan. Kecuali kalau memang kuliahnya khusus ya. Kayak ini juga. Indikator kasat matanya apa sih Bu? Ya, Pak. Ibu. Ya, Indikator kasat matanya gitu. ya ini cuma sebagai prinsip dasarnya ya Pak ya. Kalau untuk indikatornya, tentunya nanti bisa digabungkan dengan teori Bagang, teori 5 unsur. Nah, nanti akan ditemukan dengan sendirinya. Jadi ini bukan teks wajib untuk bisa menemukan ini. Nah, jadi indikatornya tentunya setelah melakukan 4 macam pemeriksaan, ya kita punya feeling yang baik untuk melakukan terapi ini, untuk melakukan nutrisi ini, untuk memberikan resep ini. Terutama di lidah berarti ya. Iya. Indikator utamanya di lidah. Oh, kalau indikator pengamatannya pasti di lidah. Wajibnya di lidah. Apa seniman? Jadi feeling. Nanti bisa merasakan gitu. Kita belajar ilmu ini gitu. Jadi jangan terlalu eksak ini yang gimana indikatornya nggak bisa begitu. Sindrom panas, sindrom ini nggak bisa di ansih Bisa stick ini kan di sendiri panas gitu Bapak. kamar videonya. Iya, enggak bawa. Terus panas kosong. Sumsi mau pes bisu yang su Wes. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Lah, itu tadi teori dasarnya seperti itu. Sekarang ada Bagang ya. 8 prinsip diagnosa. 8 prinsip diagnosa. Pertama, yin yang. Tadi sudah beberapa dijelaskan, ada berapa diagram, ada 8 atau berapa tadi. Kemudian panas, dingin. Kemudian ada sorry. Teknik Tutvina ada ya? Tutvina. Gimana Bu? Tutvina ada kan gini ya? Pelajaran. Dingin, panas, lemah, kuat. Eksterior, interior. Jadi ada 8 lagi prinsip dalam melakukan diagnosa. Tidak hanya cuma yin dan yang toh. Jadi nanti ada ketemu, ada panas dan dinginnya pasien seperti apa. Nah, kalau pasiennya dingin, langsung dimoksa. Pasiennya panas, dibekam kan gitu kan. Tentunya seperti itu. Lemah, dikuatkan, ditonifikasi. Kalau kuat,
disedasi. Nah, gitu. Prinsip TCM ya prinsip TCM cuma seperti itu. Terus kalau salah bagaimana? Salah ya tidak ada efeknya, salah ya tidak ada prognosis kesembuhannya kurang bagus, kurang baik, gitu. Terus di luar atau di dalam. Jadi di luar atau di dalam itu penyakitnya itu masih di meridian dan otot apa sudah di organ. Nah, Kalau udah di organ, posisinya bukan kondisi yin siku. Lebih dulu bapak yang berarti. Ya. gimana? Kuat banget. Kalau kondisi kita udah masuk ke organ, itu kondisinya udah yin berarti. Oh iya. Balik. Oh iya, yin. Udah berat kan berarti kondisinya. Kalau masih di permukaan, berarti meridian berarti dia steril. Steril itu steril. Ya. Jadi kalau sudah di organ Kondisinya udah yin. sudah harus menggunakan nutrisi. Jadi nutrisi itu memang secara alami mengembalikan, memperbaiki sel, memperbaiki organ secara alami. Kan nggak mungkin, mohon maaf ya, dipijat, tusuk jarum, bisa secara cepat kemudian terjadi regenerasi sel kan nonsen gitu. Jadi kalau sudah masuk organ ya tetap kita mulai fokus herbal dan nutrisi itu tadi. Itu kira-kira. Dibantu dari dalam berarti ya. Iya, dibantu dari dalam. Saya kira cukup apa ya? Ayo belajar apa lagi? Yang sederhana-sederhana saja. Ada yang Kasus diabetes dengan gagal ginjal itu gimana tuh? Gimana? Hipertensi biasanya. gimana, Bu? Diabetes, gagal Iya. ginjal, ada hipertensi. Iya. Sama paru-paru. Komplikasi. Iya. Iya. Banyak itu. Iya. Berarti dia sindrom apa? Artinya mana dulu yang di Oke, saya paham. Sisi pandangnya secara basic gitu lah. Itu Ya. bukan ada gitu kan. bukan secara medis, bukan. Karena kan kita bukan orang, bukan dokter. Pantai membuat ini secara non-medis. Kalau udah medis nyerah, pasti suruh cuci darah soalnya. Jadi, Ya. Iya, benar. Berarti kita coba kupas. Mentok ya, Bu ya. Kita coba membahas wusing ya. Wusing itu wu itu 5, sing itu apa Pak Yudi? 5 elemen. Ya, sebenarnya konon katanya sebenarnya bukan salah kalau diartikan elemen, tapi 5 pergerakan, 5 perubahan. Dan itu harus berubah terus. Jadi ada di dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita itu, kita kan tubuh kita manusia ini miniatur daripada alam semesta. Nah, di alam semesta itu ada unsur kayu, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur logam, ada unsur air. Nah, kita coba kupas tuntas ya. Kayu, kemudian api, tanah, mana? Logam. Kok logam? Katla. udara kali ya? Ada Logam. tanah, Oh, air. Katla. Nggak ada udara ya? ya enggak ada. Yang menyerupai ini yang sesuai dengan gambaran-gambaran tanah itu limpa lambung, nah, kan gitu. Api itu jantung, sifatnya seperti jantung gitu. Panas, membara dan segala macam ya.
Saya coba carikan. Salah ini. Ush. Nah, kita belajar wuxing. Jadi sebenarnya ada unsur kayu itu liver, unsur api jantung, unsur tanah limpa. Lambung. Ya turunannya berarti lambung, atau ini jantung berarti usus. Logam paru, air ginjal. Nah, dari 5 ini kan berputar terus kan, harus terus berputar. Karena apa? Kayu liver menghasilkan api, mengenerasi, menghasilkan, memproduksi, membangunkan. Api menghasilkan tanah, api menghasilkan tanah. Kayu dibakar api, hasilnya abu tanah. Tanah menghasilkan logam. Di tanah itu ada banyak unsur mineral. Mineral itu ya sama logam. Logam menghasilkan air. Air mineral, airnya banyak kandungan logamnya. Kemudian air menghasilkan, menumbuhkan, sama menumbuhkan kayu. Yang pertama setelah kita lahir itu diawali dari ginjal. Ini yang pertama. Kenapa pertama? Karena ginjal tempat menyimpan qing. Ginjal tempat menyimpan essence, qing atau essence. Nah, setelah itu essence ini kan tumbuh kan, menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, terus berputar terus. Tidak hanya menghasilkan, ada yang namanya mengontrol. Mengontrol itu umpama kayu mengontrol tanah, menjaga, membatasi supaya tanah itu tidak lepas, tidak rusak, tidak ambiar, tidak longsor. Nah, coba kalau banyak ditebangi, pegunungan tinggi banyak ditebangi, akhirnya kan banjir bandang, longsor tanahnya kan gitu, kira-kira seperti itu. Tapi berbalik, kalau kalau terlalu mengontrol, kalau terlalu mengontrol itu juga tidak benar. Seumpama terlalu berlebihan mengontrolnya, namanya menekan, sehingga tertekan ini tanahnya, tertekan. Tapi kalau tanahnya, unsur tanahnya ini lebih kuat, dia akan menghina. Oh, itu istilah menghina. Iya. Jadi maksudnya lebih dominan tanah. Ya, lebih dominan, kuat. Jadi seperti kasus itu Bu, geret asam lambung itu kan, Iya. tempat lambungnya kuat, dia bisa pengaruh ke liver, ya, bisa pengaruh ke paru-paru, ada yang sesak napas, nah, gitu. Iya. Iya, suka ada bahasa gitu. Ya Sekarang ya. Tuh, kira-kira ada yang mau bertanyakan lagi? Mungkin
makanya terjadi macam-macam. Kenapa bisa paru-parunya juga jadi TBC? Ya. Atau kenapa orang sakit kanker usus kok jantungnya kok ini bermasalah juga? Gitu Ya, ya. jadi gini, apalagi tadi yang Bu Dokter tanyakan diabetes kena ginjalnya. Jadi ginjal itu harus panas. Tetapi panas ginjal itu didapat dari limpa. Setelah kita makan ada energi, ginjal itu panas. Nah, kalau limpa kita bermasalah, ginjalnya pasti dingin. Ginjalnya ginjalnya rusak, ikut rusak, tidak berfungsi. Jadi kalau mohon maaf, kalau orang sakit diabetes, rata-rata kejantanan juga akan terpengaruh, kan gitu. Sama. Jadi sama. Terus belum lagi ada yang matanya kabur. Nah, karena livernya juga tidak sehat gara-gara tanahnya tidak sehat. Jadi kalau kita mau sehat, kita kan sudah diberi kehidupan nih. Cing dari orang tua prenatal disimpan di ginjal. Kita sudah hidup nih, ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau mau sehat, ininya dijaga tanah. Dijaga makannya, nutrisinya, kesehatannya. Supaya ini juga bisa bergerak dengan normal dan harmoni, tentunya seperti itu. Kalau tensi tinggi itu memang bisa mempengaruhi mata. Tensi tinggi, Pak? Ya jelas, Pak. Karena kan sangat tegang, aliran darahnya kencang ke kepala, bahkan tidak hanya mata. Mata bisa pecah semua pembuluh darahnya. Iya. Ini merah kayak ini pecah gitu, darah kecil. Iya. Nah, itu sebentar lagi kalau tidak mata itu jadi korban stroke. Pasti yang di otaknya yang tidak kuat, pecah. Untuk mengurangi itu secara apa tuh? Ya diterapi atau mau Ya, terapinya itu maksudnya. bisa diterapi, ya bisa bekam bisa, tuina bisa, pijat bisa. Kemudian kan teknik-teknik TCM itu bisa digunakan semua karena kita memiliki metode sedasi dan tonifikasi, Pak. Iya. Kalau teknik-teknik pijat yang lain tidak pernah diajarkan itu, jadinya tidak tahu makanya. Makanya ada cerita habis dipijat di sana malah